Halo semuanya, pernahkah kamu merasa orang-orang di sekitarmu, seperti keluarga atau teman, perlahan menjauh, tapi tidak ada yang memberitahumu alasannya? Seiring kita menua, kebiasaan tertentu bisa menjadi titik buta. Kamu pikir kamu hanya menjadi dirimu sendiri, tapi perilaku itu bisa mengikis martabat dan rasa hormat yang sudah kamu bangun. Hari ini, kita akan membuka cermin. Kita akan bahas 12 hal yang mungkin kamu lakukan yang tanpa disadari membuat orang menjauh. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyalakan kesadaran. Karena kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa diperbaiki. Mari kita mulai. Nomor 1. Mengabaikan kebersihan pribadi. Ini adalah hal kecil yang paling disadari orang, tapi jarang mereka sebutkan. Bukan berarti kamu harus tampil sempurna, tapi kaos yang sama berhari-hari, rambut tidak terawat, atau bau yang tertinggal. Kebersihan adalah cerminan dari bagaimana kamu menghargai dirimu. Jika kamu mulai merasa, untuk apa repot-repot, itu adalah tanda. Orang di sekitarmu, misalnya cucumu, akan menjauhkan diri sedikit. Mereka mengurangi pelukan. Mereka tidak melakukannya karena tidak sayang, tapi karena caramu merawat diri mengirim pesan bahwa kamu sudah menyerah. Pakaian bersih, kuku rapi, itu berkata pada dunia, aku masih di sini, aku menghargai diriku dan juga kamu. Nomor 2, berbicara tanpa filter. Seiring usia, batas antara jujur dan kasar sering memudar. Kamu mungkin merasa sudah berhak mengatakan apapun, seperti mengomentari berat badan atau cara orang lain membesarkan anak, dan menganggapnya kejujuran. Tapi jika ucapanmu membuat orang gelisah, menghindar, atau sering menghela napas, itu bukan lagi kejujuran, itu kekasaran. Kejujuran tanpa belas kasih hanya terdengar seperti kritik. Orang akan mencintaimu, tapi mereka akan menjaga jarak untuk melindungi diri dari ucapanmu. Sebelum bicara, tanyakan, apakah ini membantu? Apakah ini baik? Gunakan kata-katamu untuk membangun koneksi, bukan untuk menciptakan jarak. Nomor 3, memakai pakaian yang sudah tidak relevan. Pakaian yang terlalu longgar, terlalu ketat, atau gaya yang sudah puluhan tahun, secara diam-diam menunjukkan kamu sudah berhenti memperhatikan. Bukan berarti kamu harus mengikuti tren anak muda, tapi berpakaian yang pas dan terawat menunjukkan kamu masih menghargai dirimu saat ini. Jika kamu berkata, aku nyaman, itu baik, tapi kamu bisa nyaman dan tetap rapi. Ketika orang melihatmu rapi, mereka langsung mengagumi martabatmu. Nomor 4, menyela atau mendominasi percakapan. Kita semua punya banyak pengalaman, dan keinginan untuk berbagi itu besar. Tapi, ketika kamu selalu menyela, memotong cerita, atau menceritakan kisahmu sendiri tanpa henti, kamu membuat orang lain merasa dibungkam. Misalnya, jika kamu terus memberikan nasihat padahal tidak diminta, orang akan menjauh karena setiap percakapan terasa seperti ceramah satu arah. Ini bukan tentang berbicara lebih sedikit, ini tentang mendengarkan lebih banyak. Biarkan ada jeda. Tahan keinginan untuk langsung memberi saran. Semakin kamu mendengarkan, semakin orang mempercayaimu dan ingin datang kepadamu. Nomor 5, mengeluh tentang anak-anak zaman sekarang. Mengkritik generasi muda adalah hal yang biasa, tapi ketika itu menjadi topik utamamu, kamu mengirimkan pesan bahwa kamu tidak tertarik untuk memahami mereka. Jika kamu sering berkata, anak-anak sekarang tidak mengerti apa-apa, itu membuat cucu-cucumu merasa ditolak. Mereka akan menjaga jarak karena mereka takut dihakimi. Alih-alih mengkritik, cobalah memilih keingintahuan. Ganti keluhan dengan pertanyaan. Misalnya, bagaimana rasanya mencari pekerjaan di dunia ini? Atau, jelaskan padaku mengapa kamu melakukan itu. Menjembatani perbedaan akan membuatmu menjadi sosok yang dikagumi dan dicari. Nomor 6, mengabaikan etika modern di tempat umum. Ini adalah tentang kesadaran sosial. Misalnya, berbicara keras di telepon, memutar video tanpa headphone di ruang tunggu, atau menghalangi jalan orang lain. Perilaku kecil ini dulunya mungkin diabaikan, tapi sekarang membuat orang tidak nyaman. Tidak ada yang akan memberitahumu, mereka hanya akan menghindar atau memberikan pandangan sinis. Perhatikan bagaimana orang lain berperilaku di ruang publik. Atur volume suaramu, dan sadari ruang di sekitarmu. Kesadaran ini menunjukkan kamu masih terhubung dengan dunia dan menghargai orang lain, dan itu membangun rasa hormat. Nomor 7, terlalu berbagi masalah medis. Semua orang tahu menua itu sulit, tapi jika setiap percakapan selalu kembali ke daftar keluhanmu, apa yang sakit, berapa banyak pil yang kamu minum, kamu menguras energi orang-orang di sekitarmu.
Keluarga muda mungkin merasa kewalahan dan tidak berdaya. Mereka akan menjauh bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah mendengar keluhan tanpa henti. Kamu berhak didengar, tapi perlu ada keseimbangan. Bagikan apa yang kamu rasakan, tapi imbangi dengan cerita tentang apa yang masih kamu nikmati, buku yang kamu baca, atau hal lucu yang kamu lihat. Jangan biarkan penyakitmu mendefinisikan hubunganmu. Nomor 8. Keras kepala tentang keyakinan kuno. Keyakinan lama yang membuatmu sukses, kini bisa berubah menjadi dinding jika kamu tidak hati-hati. Jika kamu sering berkata, "Aku tahu apa yang benar," atau "orang sekarang terlalu sensitif," itu menunjukkan keengganan untuk belajar. Orang yang lebih muda akan memberi label padamu sebagai seseorang yang tidak bisa diajak bicara. Ini bukan tentang meninggalkan nilaimu, tapi bersedia memperbarui pemahamanmu. Tanyakan, "Aku belum pernah memikirkannya seperti itu. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut?" Kerendahan hati dan kemauan untuk tetap menjadi pelajar, bahkan di usia tua, adalah apa yang membuat orang benar-benar mengagumimu. Nomor 9. Bergerak tanpa kesadaran ruang. Melambat itu wajar, tapi menjadi tidak sadar akan orang lain bukanlah hal yang wajar. Misalnya, kamu tiba-tiba berhenti di tengah lorong toko atau menghalangi jalan dengan troli. Kamu tidak bermaksud tidak sopan, tapi itu membuat hari orang lain lebih sulit. Orang akan melihatmu sebagai seseorang yang selalu menghalangi. Bergeraklah perlahan, tapi tetaplah sadar. Pastikan kamu menepi saat harus berhenti. Kesadaran ini adalah bentuk keanggunan yang halus. Nomor 10. Membuat lelucon yang tidak sesuai zaman. Humor yang baik itu penting, tapi beberapa lelucon yang dulu lucu sekarang bisa terasa kasar, seperti lelucon yang mengolok-olok stereotip atau latar belakang. Kamu mungkin menganggapnya sebagai candaan, tapi bagi generasi yang lebih muda yang menghargai inklusi, itu terasa terputus atau tidak hormat. Mereka akan tertawa sopan, tapi kemudian menjauh. Tanyakan pada dirimu, apakah ini lucu karena pintar atau karena merendahkan orang lain? Humor terbaik adalah yang mengangkat orang lain, dan kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri adalah yang paling cepat membangun koneksi. Nomor 11. Bertingkah tidak berdaya. Ada perbedaan besar antara membutuhkan bantuan dan secara default meminta bantuan untuk hal-hal yang masih bisa kamu lakukan. Jika kamu selalu berkata, "Lakukan saja untukku," atau "Aku tidak mengerti cara kerja remote baru ini," itu membuat keluarga merasa seperti pengasuh, bukan kerabat. Mereka mungkin tersenyum, tapi di dalam hati mereka merasa kesal. Orang mengagumi usaha lebih dari kesempurnaan. Tunjukkan bahwa kamu masih ingin belajar dan berpartisipasi. Minta bantuan hanya ketika kamu benar-benar butuh. Mengambil kembali hal-hal kecil, seperti membawa tas sendiri, membangun kembali martabat dan kekuatanmu. Nomor 12. Berpura-pura kamu selalu benar. Ketika kebutuhan untuk selalu benar mengalahkan kebutuhan untuk terhubung, orang berhenti mendengarkan. Jika kamu mengoreksi setiap cerita, atau menepis pendapat orang lain dengan, "Aku tahu lebih baik," orang akan menghindari percakapan yang berarti. Mereka akan diam, bukan karena kamu meyakinkan mereka, tapi karena lebih mudah. Menjadi bijaksana tidak berarti memiliki semua jawaban. Itu berarti tahu kapan harus menawarkan perspektif dan kapan harus mendengarkan. Ketika kamu berhenti mencoba memenangkan setiap diskusi, orang justru mulai menghargai dan mencari pendapatmu, karena kata-katamu membawa bobot yang tenang dan bijaksana. Lihatlah 12 perilaku ini sebagai cermin, bukan cambuk. Mana yang diam-diam menyelinap ke dalam hidupmu? Kamu tidaklah buruk, ini hanyalah titik buta yang menetap seiring waktu. Kekuatan sejati muncul saat kamu berkata, "Aku melihatnya, dan aku bisa melakukan yang lebih baik." Menua dengan baik berarti melangkah ke setiap hari dengan kesadaran diri, keanggunan, dan keinginan untuk terus terhubung. Dengan perubahan kecil ini, kamu akan menjadi sumber kehangatan dan inspirasi yang sejati bagi semua orang di sekitarmu.